Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Harin Sakomering, dengan NIM 1307 6232. Saya Sasabina dengan NIM 13076200083. Saya Salsabila dengan NIM 170366276. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum uji kualitatif lipid, yaitu uji emulsi, uji ketidakjenuhan, dan uji kelarutan. Di praktikum uji kualitatif lipid ini, yang pertama mengidentifikasi kelarutan lipid pada pelarut tertentu, yang kedua mengidentifikasi terjadinya pembentukan emulsi dari lipid, yang ketiga mengidentifikasi sifat ketidakjenuhan lipid, dan yang terakhir menganalisis secara kritis perubahan fisik yang terjadi pada penguji kualitatif lipid. Prinsip praktikum uji kualitatif lipid. Yang pertama, uji kelarutan lipid. Uji ini dilakukan untuk melihat sifat lipid, yaitu molekul nonpolar yang hanya larut dalam pelarut nonpolar, sehingga bila dilarutkan dalam pelarut polar, lipid tidak akan memungkir dengan larutan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip uji kelarutan, yaitu berdasarkan kaidah Light disulfide. Alat dan bahan yang digunakan ada wadah, pipet, minyak goreng, mentega cair, kuning telur, alkohol, air, dan bensin. Tambahkan 5 ml minyak goreng pada masing-masing wadah. Campurkan 5 ml pelarut dalam suhu normal. Pada wadah pertama memakai pelarut air, wadah kedua memakai pelarut alkohol, dan wadah ketiga memakai pelarut bensin. Lalu diamati dan dianalisis. Lakukan langkah yang sama dengan pelarut suhu tinggi dan suhu rendah. Tambahkan 5 ml mentega cair pada masing-masing wadah. Campurkan dengan 5 ml pelarut suhu normal. Pada wadah pertama memakai pelarut air, pada wadah kedua memakai pelarut alkohol, dan wadah ketiga memakai pelarut bensin. Kemudian diamati dan dianalisis. Lakukan langkah yang sama dengan pelarut dalam suhu tinggi dan suhu rendah. Tambahkan 5 ml kuning telur pada masing-masing wadah. Kemudian campurkan dengan 5 ml pelarut dengan suhu normal. Pada wadah pertama memakai pelarut air, wadah kedua memakai pelarut alkohol, dan wadah ketiga memakai pelarut bensin. Kemudian diamati dan dianalisis. Lakukan langkah yang sama dengan pelarut suhu tinggi dan suhu rendah. Berikut adalah hasil dari praktikum uji kelarutan.
Bahasan uji kelarutan. Derajat kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dalam pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip uji kelarutan, yaitu berdasarkan kaidah like dissolve like, yang mana senyawa polar akan larut dalam pelarut polar dan senyawa non-polar akan larut dalam pelarut non-polar. Pada percobaan ini, pelarut polar adalah air, pelarut non-polar adalah alkohol dan bensin. Minyak goreng dan mentega cair larut dalam pelarut non-polar, sedangkan kuning telur tidak larut dalam pelarut non-polar. Sehingga minyak goreng dan mentega cair merupakan senyawa non-polar, serta kuning telur merupakan senyawa polar. Adapun pengaruh suhu, tingkat kelarutan juga dipengaruhi suhu. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat berlarut. Dua, lipid adalah disuspend atau suspensi stabil dalam cairan tanah. Keduanya tidak melarut. Agar terbentuk emulsi yang stabil, diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifier yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Emulsifier akan membentuk lapisan di sekeliling lipid sebagai akibat menurunnya tegangan permukaan dan diabsorpsi melapis butir-butir. Dan untuk uji emulsi pada lipid, alat yang digunakan ada wadah dan pipet. Serta bahan yang digunakan ada minyak goreng, mentega cair, kuning telur, cuka, dan larutan baking soda. 5 ml minyak goreng pada masing-masing wadah. Kemudian campurkan dengan 5 ml cuka dan baking soda. Lalu dikocok perlahan. Diamati dan dianalisis. Lakukan langkah yang sama dengan suhu tinggi dan suhu rendah. Tambahkan 5 ml mentega cair pada masing-masing wadah. Campurkan dengan 5 ml cuka dan 5 ml larutan baking soda. Dikocok perlahan, lalu diamati dan dianalisis. Lakukan langkah yang sama dengan suhu yang berbeda, yaitu suhu tinggi dan suhu rendah. Tambahkan 5 ml kuning telur pada masing-masing wadah. Kemudian campurkan dengan 5 ml cuka dan 5 ml larutan baking soda. Dikocok perlahan, lalu diamati dan dianalisis. Lakukan langkah yang sama dengan suhu yang berbeda, suhu tinggi dan suhu rendah. Berikut adalah hasil dari uji emulsi. Pembahasan uji emulsi. Emulsi adalah salah satu campuran yang terdiri dari zat yang tidak bercampur atau tidak homogen seperti air dan minyak. Pengemulsian adalah zat yang menstabilkan emulsi yang biasanya berupa protein. Terbentuknya emulsi tetapi emulsinya stabil, atau dengan kata lain kedua cairan tidak larut. Larutan mengalami emulsi stabil dikarenakan adanya emulsigator pada reagen uji sehingga kondisinya stabil. Minyak goreng dalam larutan baking soda menghasilkan reaksi positif, sedangkan pada cuka menghasilkan reaksi negatif. Hal ini ditunjukkan oleh mentega cair. Namun pada kuning telur dalam larutan baking soda dan
juga menghasilkan reaksi positif. Reaksi positif yang dimaksud adalah mengalami evolusi, sedangkan reaksi negatif tidak mengalami evolusi. Kenaikan suhu pada suatu evolusi menyebabkan viskositas menurun. Sebaliknya, penurunan suhu akan meningkatkan viskositas. 3. Uji ketidakjenuhan lipid. Uji ini dilakukan untuk identifikasi larutan tergolong ke dalam asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Iodin digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asli. Warna merah muda hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi ion. Untuk uji ketidakjenuhan lipid, alat yang digunakan ada 1, wadah, 2, pipet, dan bahan yang digunakan ada 1, minyak goreng, 2, mentega cair, 3, Cara kuning kerja telur, uji dan ketidakjenuhan terakhir lipid. betadin. Teteskan 20 tetes bahan pada salah satu wadah. Lalu campurkan 1-2 tetes betadin. Dikocok perlahan. Yang terakhir diamati dan dianalisis. Berikut merupakan hasil dari uji ketidakjenuhan lipid. Bahasan uji ketidakjenuhan. Dari hasil uji ketidakjenuhan dilakukan pada minyak goreng, mentega cair, dan kuning telur menunjukkan bahwa minyak goreng dan mentega cair termasuk lemak jenuh, sedangkan kuning telur termasuk lemak tidak jenuh. Minyak goreng dan mentega cair tergolong dalam lemak jenuh karena tidak memiliki ikatan rangkap. Ini dibuktikan dengan reaksi penambahan betadin warna merah tidak berubah kembali. Kuning telur termasuk lemak tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap yang banyak. Ini dibuktikan dengan reaksi penambahan betadin warna merah kembali ke seperti semula. Sehingga bisa ditarik kesimpulan kuning telur merupakan lemak paling tidak jenuh, mentega cair merupakan lemak jenuh tapi tidak sejenuh minyak goreng. Kesimpulannya adalah pertama, bahan yang larut dalam pelarut nonpolar yaitu alkohol dan bensin adalah minyak goreng dan mentega cair. Sedangkan yang tidak larut dalam pelarut nonpolar adalah kuning telur. Kedua, minyak goreng dalam larutan baking soda menghasilkan reaksi positif, sedangkan pada cuka menghasilkan reaksi negatif. Hal ini juga ditentukan oleh mentega cair. Namun, pada kuning telur dalam larutan baking soda dan cuka menghasilkan reaksi positif. Ketiga, kuning telur merupakan lemak tidak jenuh. Mentega cair merupakan lemak jenuh, tetapi tidak sejenuh minyak goreng. Sekian praktikum uji kualitatif lipid oleh kelompok 5. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.